Shalom semua warga kerajaan, tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak, ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia, karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini, supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan. Ya, jadi kita lihat di sini. Ada Demas-Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja. Ya, karena itu saudaraku, kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib. Cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasih oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus. Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasih, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini. Mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Dan saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia, ajaib dan perkasa. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin.
Raja atas segala raja.
Kami berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami kagum pada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami kagum pada Bapa yang selalu hadir di tengah-tengah kami waktu kami menyembah Engkau. Terima kasih bahwa Engkau mengumpulkan kami sekali lagi. Sebagai gratitude kami mau katakan bahwa Engkau Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Pemerintahan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Jiwa kami memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan penyampaian firman-Mu nanti diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan juga melakukan penyerahan anak. Kami berdoa Tuhan memberkati semua ini. Berkati keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan saudara duduk sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin memanggil satu keluarga. Ini adalah keluarga Batak dan Kupang. So this is a good catch, ya. Jadi kita akan menyerahkan anak dari keluarga Bapak Fernando Purba dan Ibu Yuyun Anggriani Yusuf. Mereka berdua akan maju ke depan dengan anak mereka yang bernama Theo Arsenio Purba. So, kenapa kita nggak sambut mereka dengan tepuk tangan yang luar biasa? Silakan ke atas ke sini aja Pak. Thank you. Ya. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak tidak dibaptis tetapi diserahkan. Itu apa yang kita percayai. Nah, saya sudah bertemu sama papa mamanya kemarin. Over nice coffee. Jadi kita udah membicarakan tentang banyak hal. Tentang mengapa kita menyerahkan anak. Jadi kalau saudara belum pernah diserahkan anaknya biar udah besar sekalipun dan saudara rasa perlu menyerahkan anaknya, do so, it's okay. Karena prinsipnya cuma simple. Ya, waktu orang melarang anak-anak datang kepada Yesus, Yesus berkata jangan larang anak-anak datang kepadanya. Tapi anak-anak itu datang kepadanya dengan tujuan untuk mengakui bahwa anak itu memang adalah milik Tuhan. Oke? Jadi kita harus mengakui bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Mereka disebut di Alkitab sebagai keturunan ilahi. Jadi kita harus menjaga, mendidik mereka di dalam Tuhan. Nah pagi ini saya akan mempersilahkan ayahnya untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Kemudian saya sebagai hamba Tuhan akan melakukannya. Kita akan meneguhkan penyerahan anak ini. Saya persilahkan Bapak Fernando Purba untuk menyerahkan anaknya. Silakan. Ya. Ya. Oke. Ya. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan karya yang terindah yang telah Kau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Ya, Tuhan. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan dalam keluarga kami. Di sini kami bersatu hati untuk menyerahkan anak terkasih kami, Theo Arsenio Purba. Amin. Ya, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi setiap langkahnya. Ya. Dan kita yakin dan percaya dalam tumbuh berkembangnya menjadi pribadi yang percaya akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Mari ulurkan tangan buat anak ini dan kepada kedua keluarganya. Hamba-Mu menyerahkan Theo Arsenio Purba ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dia bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami tahu ada malaikat yang memandang wajah Bapa menyertai dia. Kami mempercayai bahwa dia disertai oleh Tuhan. Sedari muda dia akan mengenal kebenaran, bertumbuh dalam anugerah Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia menjadi seorang anak yang melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada generasi ini. Be blessed in the name of Jesus. Sekarang kami menyerahkan anak ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua orang tuanya Tuhan. Berkati Pak Fernando dan Ibu Yuyun untuk mendidik anak mereka. Kedua anak mereka dididik dalam jalan-jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Mereka akan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga ini. Kami memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The grace of God be with them. In the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat mereka. Saya akan menyerahkan sertifikat penyerahan anak kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Siap. God bless you. He's a good kid. Yeah.
Tuhan Yesus memberkati. Silahkan. Sebenarnya yang paling bahagia opanya sebenarnya ya. Opanya yang berbahagia. Ya. Opa di mana ke posisi opa? Siap, opa ada. Oke. Apa kabar saudara-saudara? Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah pagi ini secara khusus kita masuk ke bulan yang baru. Siapa yang bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada kita memasuki semester kedua di tahun ini oleh kebaikan Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan baik untuk kita. Nah tema kita pada bulan ini adalah boldness for the King. Itu dalam seri anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nyatakan kepada orang lain. Jadi ini sudah memasuki bulan ke-7. Kalau dalam kalender kita ini adalah kuartal ketiga. Ya, ini adalah bulan atau kuartal ketiga dari seri kasih karunia, the year of multiplied grace. Sekarang kita sampai kepada hal tersebut. Nah, kita akan melihat tema keberanian ini, boldness. Nah, mari kita akan baca satu ayat dulu di Alkitab. Kita akan baca 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Alkitab berkata sebagai berikut. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Luar biasa ayat ini ya, 3 ayat ini adalah ayat yang powerful, ayat yang luar biasa. Ya, rupanya dia mau jadi pengkhotbah. Ya, siap. Ya. Nah, mari kita akan lihat pelan-pelan dulu mengapa orang percaya harus menjadi orang yang berani. Ini penting sekali. Keberanian itu bukan berarti saudara tidak memiliki ketakutan. Keberanian itu adalah saudara mengetahui bahwa di dalam saudara ada ketakutan, tapi saudara memiliki pengetahuan yang lebih lagi tentang kekuatan yang bekerja di dalam saudara yang dapat mengatasi ketakutan saudara. Saya ulangi lagi. Jadi begini, keberanian itu bukan kita sudah tidak punya ketakutan. Manusia punya 3 ketakutan yang besar. Yang pertama, manusia memiliki apa yang disebut dengan ketakutan yang normal. Ya, ketakutan normal itu biasa. Kalau gedung ini terbakar, percayalah, saya tidak tengking, saya keluar aja. Ya, saya tidak perlu tengking apinya, tidak perlu, saya keluar aja. Saya tidak perlu berdoa apinya mati. Kalau ini terbakar, saya keluar aja. Karena saya tidak mau mati konyol di dalam satu ruangan yang penuh dengan api. Kalau saudara dibawa ke tempat yang tinggi sekali, saudara lihat ke bawah, adrenalin saudara naik. Karena saudara takut, itu normal. Ketakutan yang normal. Kalau saudara ada di sebelah orang yang nyetir di sebuah jalan dan dia kecepatannya di atas 140. Orang Makassar bilang kembut tongki juga. Ada perasaan takut. Ada, itu natural, it's natural buat manusia untuk takut kalau itu mengancam keselamatan, mengancam nyawa seseorang. Itu natural, itu normal. Kalau misalnya saudara lagi jalan-jalan di jalan tiba-tiba saudara ditegur dari belakang, berkata gini, ada singa nongol, saudara pasti takut. Karena tidak biasa kita bercakap-cakap dengan singa kan. Itu natural, normal banget. Nah, takut yang natural ini harus dipelihara karena itu baik. Itu perlu. Nah, kalau saudara sudah nggak takut, saudara lihat ke depan situ, oh cuman gitu saudara lompat aja ke bawah. Itu sudah bukan takut, itu sudah gila. Kalau saudara tidak memelihara ketakutan yang normal, saudara bisa
melakukan sesuatu yang berbahaya. Sebab ketakutan yang normal itu adalah boundary, batasan buat kita. Tapi ada ketakutan yang kedua. Ketakutan yang kedua itu berhubungan dengan yang saya sebut dengan tormenting fear. Ketakutan yang kedua ini berbahaya sebab ketakutan yang kedua ini didasarkan karena dosa dan kesalahan. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat salah, kita cenderung takut, betul kan? Kalau sudah salah ya takut, ya. Saya ingat Steve Harvey wawancarai anak kecil, dia tanya gini, kenapa kamu takut sama bapamu? Dia berkata gini, simple aja, kalau saya makan donatnya kakak saya, ayah saya akan marah pada saya. Jadi saya takut untuk dimarahi, simple. Orang yang berbuat salah cenderung takut, itu normal. Nah takut dosa ini ketakutan yang perlu dilawan. Ini adalah ketakutan untuk hidup benar. Ketakutan untuk bertanggung jawab. Itu ketakutan yang salah. Itu ketakutan yang muncul karena dosa. Kita sebut sebagai tormenting fear. Nah ini yang paling banyak menguasai orang percaya yang melumpuhkan iman kita. Ketakutan yang model kedua ini melumpuhkan iman manusia. Saudara kemudian tidak berani percaya kepada Tuhan. Saudara lebih percaya kepada kekuatan uang, kekuatan koneksi, the power of the world. Saudara tidak mempercayai kekuatan Tuhan yang sangat besar. Ketakutan model ini dapat membuat orang membuat keputusan-keputusan yang salah. Oke. Saudara masih ingat Daud? Karena dia takut dibunuh oleh Saul, Daud kemudian melarikan diri. Coba kita lihat dulu ayat itu. Di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-27. Coba lihat ayat itu sebentar, ayat yang pertama. Coba kita lihat saja. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Ayat ini ayat yang udah saya tahu, sudah tahu ayat ini ya. 27 itu kan? 27 ayatnya yang pertama, betul? Oke. Coba kita baca dulu ayat ini. Ini Daud nih. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh apa? Tangan Saul. Nah ini takut yang muncul karena pemahaman yang salah. Dia tidak berpikir bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan, tapi hidupnya ada di tangan orang lain. Dia takutlah. Kalau hidup saudara ada pada saudara percayakan kepada tangan materi dan saudara pikir hanya materi yang dapat membuat saudara hidup baik, berhasil, saudara keliru besar. Ketakutan ini membuat Daud. Coba kita baca seterusnya. Dibilang ini ya, bisakah ditayangkan lagi? Atau sudah tidak muncul di screen sini? Oke. Ketakutan ini membuat Daud berpikir dalam hatinya. Bahwa satu saat dia pasti akan dibunuh oleh Saul. Ayat 1, masih ayat 1 coba. Ayat 1 tadi, kembali ke ayat 1. Coba kita lihat bagian bawahnya aja. Ayat 1 bagian, dibilang ini. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Jadi Daud keluar dari daerah Israel, dia pergi ke daerah Filistin dan dia tinggal di situ. Menurut saudara, dia lebih membahayakan dirinya. Dan tentu saudara tahu kisah berikutnya, istri dan anak-anaknya dicuri, kemudian rumahnya dibakar. Kemudian sudah tahu ceritanya. Itu kisah yang menunjukkan bahwa kalau kita takut, kita cenderung membuat keputusan yang salah dalam kehidupan ini. Itu takut yang kedua, tormenting fear. Tapi ada takut yang ketiga yang kita tentu kenali sebagai takut diakibatkan karena pengalaman-pengalaman traumatis atau hal-hal yang membuat kita takut, yang menjadikan itu istilah yang dipakai adalah fobia. Ada yang takut kegelapan, ada yang takut ketemu anjing, ada takut masa lalu, takut masa depan. Semua model fobia yang akan takut ketinggian, takut ada di ruangan tersendiri tanpa ada orang, takut di sebuah ruangan sempit. Ada banyak jenis ketakutan yang kalau disebutkan itu ketakutannya bisa banyak sekali ya. Di kelas saya dulu, saya punya kelas ada 120 mahasiswa. Saya suruh mereka tulis, coba sebutkan apa yang kamu takutkan. Dari 120 orang kita menghasilkan 600 ketakutan. Jadi bisa dibayangkan satu orang bisa punya multiple fear about something. Orang bisa takut terhadap apa saja. Nah ketakutan itu, nah sekarang saya masuk kepada hal teologis.
Ketakutan itu merupakan cara kerja iblis untuk melumpuhkan manusia. Jadi kalau saudara takut yang tidak beralasan, ketakutan itu dapat menjadi cara kerja iblis untuk melumpuhkan iman kita. Misalnya saya kasih contoh. Kalau saudara takut pada masa depan, saudara akan hidup hari ini dengan cara yang berbeda. Dengan orang yang memiliki keberanian melihat masa depan. Oh, beda cara hidupnya. Kalau saudara takut tentang sesuatu, itu akan mempengaruhi tingkah laku saudara, pendekatan saudara. Nah, di sini kita perlu sekali keberanian dari Tuhan. Tentu saudara sudah tahu, ini bukan statement yang baru, bahwa di Alkitab, di seluruh Alkitab, berapa kali muncul kata jangan takut? 362 apa 363 kali kata jangan takut muncul, dan kata itu muncul dari Tuhan terbanyak, bukan dari manusia. Kata jangan takut terulang 360 kali di Alkitab. Secara rutin Tuhan katakan buat kita. Ya, teman saya berkata ada yang bilang 365. Saya suka hitung-hitung sendiri, saya cuma dapat 360. Saya suka salah hitung. Memang matematika saya parah. Dia bilang 365, tapi saya bilang seandainya cuma 360, sudah cuma dikasih kesempatan 5 hari takut. But by the way, setiap hari Tuhan katakan jangan takut buat kita. Dengan kata lain, karena memang ketakutan bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Ketakutan bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lihat di sini sebuah kata. Dia berkata begini, semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya di dalam Anak Allah dan kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita. Bilang dulu. Hal pertama tentang keberanian yang kita perlukan itu adalah keberanian percaya. Bilang dulu kata itu, keberanian percaya. Keberanian percaya tentang apa? Ini dia ini. Kalau saudara mau mengalahkan ketakutan, maka ketakutan itu harus dikalahkan dengan iman. Gak bisa dengan cara yang lain. Nah, kita perlu untuk mengerti bahwa ketakutan itu menyerang dua daerah. Dia menyerang secara khusus pada pemikiran saudara. Yang kedua itu mental saudara diserang. Yang kedua dia menyerang rohani saudara. Sebab disitulah ketika pikiran saudara menguasai saudara menjadi cemas, ketakutan muncul. Ketakutan itu menyerang spiritualitas saudara. Makanya karena dia menyerang spiritualitas saudara, saudara perlu sekali untuk memulainya dengan keberanian percaya. Katakan dulu kata itu. Keberanian percaya. Artinya percaya untuk berani. Saudara percaya untuk berani. Bilang dulu, percaya untuk berani. Itu kata penting. Percaya untuk berani ini tidak muncul begitu saja. Dia muncul karena ada satu kata penting. Coba lihat, kata apa perlu situ? Kata tahu. Bilang dulu tahu. Pengetahuan. Knowledge. Dibilang begini. Dia katakan ini. Dan jika kita tahu. Kalau saudara baca dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Itu 2 kali atau 3 kali kata tahu muncul. Kamu tahu, jika kamu tahu, kamu tahu. Kata tahu itu punya pengertian saudara mengetahuinya karena pengalaman. You understand because of the experience. Itu yang kita kenal dengan kata yang ditulis di Alkitab sebagai kata yang dipakai untuk kata pengenalan. Ya, kata pengenalan itu menggunakan kata ginosko. Ginosko itu adalah kita mengetahui karena pengalaman. Kata ginosko itu padanan katanya di perjanjian lama itu namanya yada. Itu mengetahui karena pengalaman pribadi. Bahkan kata yada itu, kata yada itu punya pengertian kita mengenal secara intim. Mengetahui secara pengalaman intim. Kata yada itu yang dipakai untuk menggambarkan kata persetubuhan. Ya. Kalau sudah baca kata persetubuhan pertama ditulis di Alkitab itu Kejadian pasal 4 kan. Lalu manusia itu menghampiri istrinya.
atau menghampiri perempuan. Coba kita lihat ayatnya. Hanya untuk menunjukkan kata yadah ini. Kata yadah itu punya pengertian mengetahui atau mengenal. Kejadian 4 ayat 1 boleh? Saya mau tunjukkan saja kata ini pertama muncul di Alkitab. Kejadian. Kemudian manusia itu apa? Bersetubuh dengan Hawa istrinya. Itu kata bersetubuh itu. Itu kata yang dipakai adalah yada. Itu kata yang dipakai kalau padanan di bahasa Yunaninya ginosko. Kata itu yang disebut dengan mengenal, mengetahui secara intim. Jadi kemudian kalau mengetahui secara intim pasti kita punya conception. Kita mengandung sesuatu dari Tuhan. Nah apa yang kita kandung itu adalah keberanian percaya. Itu dia tuh. Jadi kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kepercayaan akan muncul. Sama dengan suami istri. Kalau nggak ada hubungan intim, kepercayaan bisa luntur, betul nggak? Iya, coba saja nggak ketemu istri saudara 1 bulan, 2 bulan itu mulai kehilangan kepercayaan. Sangat disesalkan ketika kepercayaan mulai luntur juga respect mulai nggak ada. Orang tidak menghargai. Makanya orang, sudah lihat ya, kalau orang sudah kehilangan iman mereka kepada Tuhan, hal berikut mereka mulai disrespect, mulai tidak menghargai perkara rohani, mulai tidak menghargai nasihat firman Tuhan, mulai tidak menghargai jam-jam ibadah mereka, mulai tidak menghargai kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Makanya pengetahuan karena keintiman adalah cara terbaik untuk mengalahkan apa saudara? Ketakutan. Saudara harus mengetahui bahwa Tuhan kita lebih besar dari ketakutan kita. Itu penting, makanya dia bilang ini, kami punya keberanian percaya. Memang di ayat-ayat ini yang kita baca tidak ada hal negatif kan, semuanya positif. Dia berkata ini, kami percaya bahwa apa saja yang kami doakan pasti dikabulkan. Haleluya. Coba, seandainya saudara tahu bahwa apa saja yang kamu doakan pasti dikabulkan. Saudara takut gak dengan masalah finansial? Saudara takut gak dengan masalah kecukupan? Ya kan? Kalau kita tahu bahwa apa saja yang kita doakan, pasti Tuhan akan jawab, pasti. Ya. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami kekurangan? Tolong angkat tangan. Oh berarti semua masih manusia normal. Saudara tidak pakai baterai kan? Saudara nggak terbuat dari pohon pisang kan? Artinya kita semua mengalami kekurangan. Siapa bilang kekurangan itu tidak menakutkan? Menakutkan sekali kekurangan itu. Kekurangan itu sangat menakutkan. Sebab kalau begitu kita kurang, kita semua mulai bingung. Makan apa anak kita? Terus kita mulai berkata, kalau kita yang tidak makan tidak apa-apa. Yang penting anak kita yang makan. Itu heroik, tapi heroik dalam ketakutan tidak pernah menjadi heroik yang sebenarnya. Takut banget, orang takut. Kalau ketakutan disebabkan karena kita tidak mengetahui apa yang Tuhan katakan kepada kita, itu mengerikan. Ya. Jadi saya ketemu orang, saya juga tahu dia kurang, saya juga kurang. Ya, kita ketemu bersama, kita ngobrol-ngobrol dalam kekurangan. Saya pernah ketemu orang dalam kekurangan. Kemudian kita mulai cerita tentang kekurangan kita. Sedap. Kita mulai cerita, dia kurang, saya kurang. Terus kita bilang, jadi apa yang akan kita kerjakan bersama? Ya, dia berkata kepada saya begini, saya kurang betul, saya harus bayar ini, bayar itu, dan bayar itu. Oke, coba kita hitung dulu berapa kekurangan kita. Sudah selesai, saya juga beritahu kekurangan saya. Banyak, ternyata kekurangan hamba Tuhan dan kekurangan pebisnis lebih mahal kekurangan hamba Tuhan biasanya. Sama-sama kurang kan, sudah. Sekarang kita mau bikin apa? Yang pertama kita tidak tahu datangnya dari mana juga. Tapi kemudian kita memutuskan, yuk kita percaya kepada Tuhan. Ya udah, kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Tebak saudara, kita dua-dua mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan menjawab selalu tepat pada waktunya. Tapi kan memang betul, kembut juga. Kalau pas sudah dekat deadline-nya baru dia tidak datang, kita juga merasa nggak nyaman. Siapa bilang nyaman? Iya kan? Iya, terus tiba-tiba ada telepon. Terus kita tahu telepon ini dari tagihan kartu kredit yang sudah 2 bulan kita tidak bayar.
Kau mau angkat apa tidak? Saya biasanya dengan yakin saya angkat. Halo? Oh Pak Jonathan? Iya betul, iya. Oh ya, sudah 2 bulan nih, iya makasih. Nanti saya, biasanya berkatanya, mau dibayar berapa lama? 1 minggu saya akan bayar. Kamu yakin akan dapat uang dalam waktu 1 minggu ini? Ya, dalam 1 minggu saya akan bayar. Terima kasih, tutup. Hati saya langsung berkata, kau dengar itu? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan dengar itu. 1 minggu. Terbayar juga itu. Orang tanya bagaimana caranya? Saya juga nggak tahu caranya. Itu keberanian percaya yang perlu. Itu memang di luar rata-rata. Untuk orang yang sudah planning semuanya, kita dibilang nekat. Kita juga nggak nekat, kita punya perhitungan. Tapi perhitungan kita mempercayai bahwa Tuhan dapat menolong kita. Dengar lu, sabar, jangan tepuk tangan lu. Bahwa Tuhan dapat menolong kita di luar perhitungan kita. Karena seringkali kita mau Tuhan menolong kita dalam frame perhitungan kita kan. Ini perlu keberanian percaya. Perlu keberanian, sekali lagi, siapa bilang kita tidak takut hadapi itu? Ketakutan. Kalau ketakutan yang lain sih barangkali tidak terlalu banyak. Kan ketakutan kita yang terbanyak adalah isu finansial, mau makan apa? Iya kan? Ya. Apalagi kita hidup di dunia dengan credit based, everything credit. Semua di credit based, kita mesti bayar tepat waktu dan seterusnya. Nah, kitanya harus mempercayai satu hal ini. Kita harus punya keberanian percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam janjinya. Dia tidak pernah salah untuk menepati apa yang dia katakan. Itu namanya keberanian percaya. Dari mana datangnya itu? Nah sekarang saya mau katakan ini. Ini yang saya sebut dengan pengetahuan iman. Itu perlu dilatih. Orang berkata iman dan pengetahuan bertentangan. Saya berkata tidak. Iman itu mendukung pengetahuan tentang firman-Nya. Saya tahu, karena saya tahu itu pasti terjadi. Pengetahuan saya bukan berdasarkan apa yang diinformasikan dunia kepada saya. Pengetahuan saya berdasar pada janji-janji Tuhan, pada firman Tuhan yang Dia sampaikan pada saya. Makanya saya punya pengetahuan. Pengetahuan itu saya sebut dengan kata apa? Pengetahuan iman. Saudara punya pengetahuan iman? Itu akan membuat saudara berani. Ya, itu makanya Yohanes berkata, kita tahu bahwa Dia pasti mengabulkan apa yang kita minta. Jadi makanya begini, saudara harus melatih diri saudara untuk meminta dalam koridor kehendak Tuhan. Saudara mesti melatih diri saudara di situ. Sebab memang kita harus punya keberanian percaya. Saya membaca 70 tokoh Alkitab. Semua mereka yang dipakai oleh Tuhan punya satu tanda yang sama. Tandanya adalah semua mereka berani mempercayai Tuhan ketika kemustahilan berhadapan dengan mereka. Mereka percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Bayangkan. Dan Tuhan itu selalu membawa pengalaman-pengalaman kecil dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan kita untuk bertemu dengan pengalaman yang lebih besar. Masih ingat ketika ada seorang raksasa berdiri di depan bangsa Israel, kemudian berkata, pilih satu orang, kita akan bertempur 1 lawan 1. Orangnya tingginya 3,20 meter. 3,20 meter, Pak. 2 kali kupas. Jadi kalau dia berdiri di sini, tidak bisa dia tidak boleh pakai ini dia. 3,20 meter. Goliat, dia kemudian tantang siapa saja. Alkitab bilang seluruh bangsa Israel. Sampai raja-rajanya Saul takut. Hanya ada satu orang yang gak takut. Namanya Daud. Kenapa dia tidak takut? Dia punya pengetahuan iman. Apa pengetahuan imannya? Dia bilang begini. Waktu ketemu dengan Saul kan sudah diminta. Siapa yang mau lawan raja ini akan diberi hadiah oleh negara. Kamu akan dapat fasilitas BPJS gratis selama 20 tahun. Kamu akan dapat rumah, kalau perlu kawin sama anak raja. Itu kan Daud datang. Orang dari jauh bilang, kasihannya masih muda sudah gila. Aduh, ini mendaftar untuk mati, kasihan banget masih muda-muda. Kasihan mungkin terlalu banyak dia menghayal dalam kamar. Daud datang ketemu Saul. Saul bertanya begini,
kenapa kamu berani menghadapi seorang yang sehebat ini? Prajurit yang hebat. Daud jawab apa? Tuanku Raja, saya punya kambing domba 2 atau 3 ekor. Kalau singa datang untuk mau menerkam kambing domba saya lawan singanya. Oleh pertolongan Tuhan, saya robek singanya punya mulut. Hah? Saya kira yang dirobek cuma kertas, ini singanya dirobek. Ini dia ini. Kalau beruang datang ingin mencakar atau ingin mengambil kambing domba saya lawan beruangnya, saya bunuh beruangnya karena Tuhan menyertai saya. Tuhan yang menyertai saya melawan beruang dan singa. Tuhan itu juga akan menyertai saya mengalahkan orang yang tidak bersunat ini, itu kata perjanjian kan. Tebak apa yang terjadi? Saul bilang, ya apa boleh buatlah. Ya ini mah nekat tapi gak apa-apa, terima aja. Orang melihat dengan cara yang berbeda. Tapi Daud punya pengetahuan iman. Sering sekali waktu kita punya pengetahuan iman, orang lain menganggapnya itu sebagai keberanian yang nekat. Sebenarnya tidak, it's a simple boldness karena Tuhan. Kita perlu memiliki pengetahuan akan itu tuh. Pengetahuan iman sehingga kita kemudian berani berdiri. Pengetahuan iman ini yang membuat kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Cerita simpel, kalau sudah lihat pertarungan antara Daud dengan Goliat, itu enggak mungkin ada ngeles-ngelesnya. Maksudnya enggak bisa bersembunyi ke sana kemari. Kamu harus berhadapan 1 lawan 1. Tapi Daud dengan cepat robohkan Goliat, potong kepalanya dan angkat. Selesai. Waktu pertempuran mereka less than 3 minutes. Ya, belum mulai, Goliat masih teriak-teriak, batu sudah kena, boom jatuh. Daud udah tunggu lama, lari ambil pedang, potong kepalanya dan angkat ke atas. Orang kaget, how come as easy as that? Kenapa dia bisa kalahkan dengan cara yang mudah? Ada yang Daud ketahui yang kita tidak ketahui. Itu namanya pengetahuan iman. Jadi jangan bilang pengetahuan dan iman bertentangan, tidak. Ada yang namanya pengetahuan iman. Mengapa Musa memutuskan menderita dengan bangsa Israel padahal dia bisa duduk bersenang-senang dengan kemewahan Mesir? Ada yang dia tahu bahwa menderita bersama orang percaya lebih mulia daripada menikmati kenikmatan Mesir. Apa yang saudara ketahui menentukan saudara berani atau tidak. Setuju? Kita perlu memiliki keberanian, itu jelas. Keberanian itu penting sekali buat kita. Ya, saudara harus berani. Berani dalam arti kata gini, karena saudara punya iman. Yang kedua, bukan cuma aspek iman, keberanian yang tulus itu muncul karena kasih. Kalau orang dipenuhi oleh kasih, keberaniannya luar biasa. Siapa yang pernah dipenuhi oleh kasih dan berani? Sudah pura-pura lupa waktu bapaknya marah-marahin, bapaknya istrimu kah, pacarmu kah dulu. Waktu dia marah-marahin, waktu kita datang, selamat malam om. Omnya jawab, ya sudah malam. Oh, kita sudah jiper duluan, tapi kita ya tetap datang. Kita kunjungin, kita ladenin. Kenapa? Karena kasih. Kasih membuat kita berani. Nah dengarkan ini baik. Dosa membuat kita hidup dalam ketakutan. Kasih membuat kita berani. Alkitab berkata di 1 Yohanes pasal yang keempat, kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Jadi iman dan kasih itu adalah 2 hal yang penting. Saudara perlu tahu kasih Allah. Siapa yang takut berkorban di sini? Ada nggak yang takut berkorban? Atau saudara semua berani berkorban? Atau saudara tidak mengerti apa yang saya tanyakan? Sebanyak orang yang tidak ngerti apa yang saya tanyakan. Mereka susah membedakan mana memberi, mana berkorban. Mari saya beritahu pada saudara. Yesus tidak mengajarkan kita memberi. Yesus mengajarkan kita berkorban. Ya. Oh tapi Yesus bilang berilah maka kamu akan diberi. Oh itu pelajaran dasar itu. Tapi Yesus sendiri ajarkan kita perlu berkorban. Berkorban untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kan saudara tahu. Ini yang Tuhan katakan. Kalau kita mengetahui kasih Allah. Jadi ada kasih juga punya pengetahuan. Tadi kita bilang pengetahuan iman, sekarang kita punya yang namanya apa? Pengetahuan kasih. Bilang dulu pengetahuan kasih. Oh ya, pengetahuan kasih yang membuat orang berani. Orang kalau tanya saya,
kenapa istri saya sangat berani memberitakan Injil? Saya juga nggak tahu jawabannya. Nggak tahu, padahal saya tidur satu kamar dengan dia, satu ranjang dengan dia. Semuanya kita tahu, kecuali itu saya nggak tahu apa rahasianya. Sampai saya baca-baca ini, oh mungkin ini rahasianya. Karena dia punya pengetahuan kasih yang tidak banyak kita miliki. Pengetahuan kasihnya itu simple. Menurut Ina simple. Tuhan mengasihi semua orang. Karena kasihnya Tuhan tidak menghendaki satu orang binasa, tapi orang mendatang pada keselamatan lewat pengenalan dengan Tuhan kan. 1 Timotius pasal 2 ayatnya keempat. Dia tahu hal tersebut, itu kasih Tuhan. Jadi dia kemudian menginjili orang simple karena begini. Simple karena dia tahu Tuhan mengasihi. Dan dia tahu karena Tuhan mengasihi orang tersebut, Tuhan mau orang tersebut diselamatkan. Wah, saya dengan dia terjebak dalam beberapa hal. Misalnya contoh, kalau saya lihat orang berlaku tidak adil terhadap orang kecil, saya suka marah sama orangnya. Marah. Marahnya itu sampai bagaimana caranya kalau orang ini boleh binasa gitu. Ih, bahayanya. Padahal saya pendeta ini. Ya, bagaimana caranya kita karena kita marah perlakuannya terhadap orang lain gitu yang tidak semena-mena. Kita marah, masih muncul marahnya. Istri saya tidak begitu. Dia suka jawabnya gini, coba kita berdoa supaya dia diselamatkan. Ya susah, jihad tingkat tinggi kamu berharap mereka diselamatkan. Susah, tapi memang beda. Ini beda paradigm. Saya punya pengetahuan teologis cukup bagus, tapi pengetahuan kasih saya agak dangkal. Bagaimana pengetahuan kasih saudara? Pengetahuan kasih kita yang membuat kita berani melakukan sesuatu. Berani menderita untuk orang lain. Berani susah untuk kepentingan orang lain. Berani mengambil jarak lebih jauh 1 mil untuk menolong orang lain. Itu pengetahuan kasih. Pengetahuan iman berikan kita berani percaya. Pengetahuan kasih membuat kita berani berkorban. Ini kan di hadapan raja. Kenapa Paulus berani dia berkata gini? Oh di sana dibilang bahwa kamu pulang pasti kamu akan ditangkap di penjara. Apakah Paulus takut? Paulus bilang enggak. Sekalipun penjara dan aniaya menantikan aku akan tetap pergi. Sebab aku tahu Tuhanku mau menyelamatkan bangsa Yahudi. Dia mau itu. Dia pergi ke sana. Walaupun dia di sana ditangkap, masukkan ke penjara lagi. It doesn't matter buat dia. Karena ada pengetahuan kasih. Coba kita baca ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini, saya mau selesai sedikit lagi. 1 Yohanes 3 ayatnya ke-16. Coba kita baca ayat tersebut. Kita tahu, itu kata yang dipakai. Kata kita tahu ini penting. Ya, 1 Yohanes 3 ayatnya ke-16. Bolehkah ditayangkan? Kalau enggak saya buka sendiri. Sudah? Belum? Apa tulisannya di situ? Enggak nongol di sini apa? Demikianlah kita apa? Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus. Saudara mengetahui kasih Kristus? Apa itu kasih Kristus? Bahwa dia menyerahkan apanya? Nyawanya untuk kita. Karena itu. Kata karena itu berhubungan dengan apa? Pengetahuan kita akan kasih itu. Kalau kita mengetahui kasih Kristus, dia bilang gini, kita pun akan apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk siapa? Saudara-saudara kita. Pengetahuan kasih itu penting saudara. Makanya memang benar, seringkali kita berpikir bahwa ya biasa-biasa aja. Mari bertumbuhlah di dalam pengetahuan kasih. Bertumbuhlah supaya kita tahu bahwa ada level pertumbuhan. Ada orang karena tidak mengasihi ya sudah, biasa aja. Kasihnya cuman kasih take and give. Karena saya bisa ambil ya saya berilah. Saya ambil saya berilah. Itu kan itu biasa. Tapi kalau saudara pindah level udah beda. Level saudara punya pengetahuan kasih yang berbeda. Saudara berani mengorbankan nyawamu untuk saudara-saudaramu. Itu kalau saudara memiliki pengetahuan kasih itu. Saya akan akhiri dengan ini. Kita perlu berani dalam beberapa hal ini. Yang pertama, berani untuk bertanggung jawab. Yang kedua, berani untuk bertobat. Yang ketiga, berani untuk ambil resiko. Yang keempat, ini dia, berani karena kebenaran. Itu kan kata yang dipakai oleh agama lain juga. Yang penting
benar kamu berani. Enggak, tapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah sebuah kehidupan yang penuh berintegritas sekalipun berhadapan dengan arus yang sangat keras di depan kita. Kalau saya punya bahasa adalah kita harus berani melawan arus. Ketika semua orang di kantormu korupsi, kamu jalan berbeda sendiri. Ketika semua orang ambil untung dengan tanpa batas dan kemudian hanya mementingkan diri sendiri, kamu balik kehidupannya. Kamu harus datang dengan roh yang berlawanan. Ya, ketika dunia kita penuh dengan kecemaran, orang tidak menghargai pernikahan mereka, kita punya keberanian untuk berjalan sendiri berbeda. Ketika semua hamba Tuhan cuma khotbah yang menyenangkan orang lain, kita harus lawan dengan berjalan sebaliknya, mulai menyampaikan suara Tuhan dan bukan cuma keinginan manusia. Ketika semua orang berbalik, kamu harus berani mengambil resiko-resiko dalam kehidupan ini. Tapi yang paling terakhir adalah gini, harus berani bermimpi bersama Tuhan. Harus berani bermimpi bersama Tuhan. Saya baca Alkitab, Daud bermimpi bersama Tuhan. Saya baca Alkitab, Yusuf bermimpi bersama Tuhan. Saya baca Alkitab, Abraham bermimpi bersama Tuhan. These guys are great guys. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Karena mereka punya keberanian bermimpi bersama Tuhan. Anak muda yang hadir sini, jangan takut bermimpi bersama Tuhan. Anak muda yang hadir sini, jangan takut bermimpi bahwa bersama Tuhan kamu akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jangan takut bermimpi bahwa bersama dengan Tuhan kita bersama-sama akan membuat perubahan atas kota ini. Jangan takut bermimpi yang besar. Iblis selalu install kita, dan yang paling dekat dia beritahukan begini, takutlah pada realitasmu. Saya mau beritahu pada saudara, kita harus punya keberanian untuk berpikir di luar realitas kita. Sudah, saya selesai. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau kita jadi pemberani? By the way, nanti minggu depan baru saya akan sambung. Bahwa nanti sekarang saya baru membahas tentang pengetahuan iman dan pengetahuan kasih. Nanti ke depan kita akan membahas dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanggal 10 saya akan khotbahkan itu untuk masuk pada berani karena roh Allah. Tapi hari ini, yuk mari kita datang pada Tuhan. Saya mau jadi orang yang berani. Berani berjalan dengan Tuhan. Karena kita punya, makanya baca Alkitab lebih banyak. Renungkan firman Tuhan lebih banyak. Sudah akan bertemu dengan pengetahuan-pengetahuan iman. Dan sudah akan berjumpa dengan pengetahuan kasih karena saudara mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan mempersiapkan roti dan anggur. Saya beri kesempatan beberapa saat saudara mempersiapkannya. Kemudian kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya tahu sebelum saudara masuk, saudara sudah mendapatkan roti dan anggur yang diberikan oleh Asher pada saudara. Untuk saudara yang saudara belum mendapatkan roti dan anggur, saudara angkat tangan saudara. Kita akan layani saudara di tempat saudara duduk yang waktu masuk belum dapat roti dan anggur. Kalau semuanya sudah menerima roti dan anggur di tangan mereka, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Engkau menyerahkan nyawamu untuk kami Tuhan. Engkau memberikan hidupmu untuk kami. Tadinya kami terjual pada kebinasaan untuk selama-lamanya. Tapi Engkau datang dan menebus kami. Thank you. Terima kasih bahwa Engkau yang telah mempersembahkan tubuh dan darahmu untuk kami. Dan Engkau katakan bahwa tubuh dan darahmu adalah makanan yang sejati. Sekarang kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami makan dan kami minum, kami bersekutu dengan tubuhmu, dengan pribadimu, dengan karaktermu, kuasamu dan dengan jalan-jalanmu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati perjamuan kudus kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan mari kita dengarkan perkataan firman Tuhan dalam makan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus,
Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Tubuh Kristus telah menanggung semua penyakitmu, kelemahanmu, kutukmu telah ditanggung. Dosamu ditanggung pada tubuhnya. Dia mengambil dosa seisi dunia. Hari ini engkau tidak perlu tinggal dalam penderitaan lagi, sakit penyakit. Engkau hidup dalam kemenangan karena kamu bersekutu dengan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan adalah tubuh yang membawa kemenangan. Mari mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus adalah pelaksana kehendak Tuhan. Kita bersekutu dengan tubuh yang menyelesaikan kesempurnaan kehendak-Nya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Dia yang menyucikan hati nurani kita sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan tanpa takut lagi. Kita datang kepadanya dengan penuh keberanian. Oleh darahnya kita punya keberanian untuk masuk pada ruang Maha Kudus. Darah Kristus telah menguduskan kita. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Secara pribadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepadanya. Berterima kasih pada Tuhan secara pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan atas anugerahnya, atas kebaikannya. Mari setiap orang bicara pada Tuhan. Sampaikan kerinduanmu kepada Bapa di sorga. Dia ada dengan kita. Mari bicara pada Bapa. Mungkin kau tidak pernah berkata apa-apa pada Tuhan, katakan sekarang. Mungkin kau tidak pernah minta apa-apa pada Tuhan, minta sekarang. Mungkin kau tidak pernah berbicara secara langsung pada dia, bicara secara langsung karena Tuhan hadir dengan kita saat ini. Thank you Jesus. Lord, this church is the Lord. This is the breakthrough of people, God. Lord, God, revival heaven release, Lord. Apa hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kati finansial semua berkati bagi bertumbuh berpengaruh. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita doakan supaya kerajaannya nyata dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara duduk. Saya akan mempersilahkan rockman untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Tepuk tangan dulu buat rockman. Haleluya. Silakan. Yes.
Yes. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan naikkan satu pujian. Ini cuman kita baru latihan semalam ya di rumah yang tadi cucunya baru diserahkan buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita memberikan yang terbaik, ya kita menyembah Tuhan, dan saya percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Mari kita dengar dengan pujian kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang melintih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia janji selalu kan panas, tak pernah Dia janji hanya ada hujan, tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila tawan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu ada hujan, tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila tawan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus,
Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada kaki Yesus serahkanlah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong. Satu malam saja begitu. Aduh. Siap. Baik, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh persembahan pujian. Saat ini kita akan saksikan beberapa informasi lewat multimedia. Haleluya. Haleluya. Kami sudah tiba di Palopo. Semalam kita beristirahat di tempat ini, di kota ini, dan kami akan melanjutkan ke Pendolo, Tentena, dan kemungkinan akan nginap di Poso. Siap. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa.
Oh, it's good. Yang penting nggak kena hujan, Pastor. Jadi kita punya pemikiran cuma simpel saja, nggak ada urusannya dalam nilai politis, nggak ada. Kita cuma merasa bahwa yuk kita nyalakan apinya kembali. Kita punya pemikiran, ada sebuah roadmap yang menolong orang percaya, orang yang ada di ujung-ujung. Dan orang ada di ujung-ujung dari pergerakan untuk perdagangan. Sekarang di Mulia Hotel Resort yang ada di Bedol. Dalam perjalanan Rekindle the Fire ini, kita akan mempergunakan resort ini sebagai tempat penginapan. Sedangkan acaranya kita akan adakan di gereja GPDI. Ada kurang lebih 100 meter dari tempat ini. Pemandangan yang indah. Very nice. Apa yang harus kita buat supaya gerbongnya nggak salah kan? Tuhan mau kita menjadi berkat buat kota, kita sibuk memikirkan deliver di setiap kota kita coba memberikan sedikit pemahaman secara pelajaran apa Tuhan. Supaya kemudian kita lebih memaknai pemahaman kerajaan buat mereka, di sisi bisnis, di sisi pelayanan, bagaimana pelayanan membuka peluang untuk hal-hal yang lain. Sekarang kita akan menginap malam hari ini satu malam di sini. Besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Utara. Rekindle the Fire itu akan membuat jemaat Tuhan semakin dibakar dengan api Roh Kudus agar daerah ini semakin hari semakin diberkati, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dan memberdayakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Poso. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Shalom. Rekindle the Fire adalah salah satu visi yang Tuhan taruh di hati hamba-hamba Tuhan, khususnya tim Rekindle the Fire dari Makassar, yang bertujuan untuk membangun kembali semangat untuk penginjilan, mengubah paradigma cara kita melihat daerah kita, kota kita, sehingga pada akhirnya setiap kita disadarkan bahwa kita, gereja Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar untuk pemulihan kota kita. Tuhan memberkati. Amin. Thank you. Ya, berkati. Thank you, Pak. Saat ini kita berada di tumpukan peristiwa.
percaya bahwa tiap-tiap provinsi yang kita singgahi itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Rekindle the fire. Tata kelolaan yang bagaimana kita kembali. Jadi kita punya visi cuma pengen kembali dalam di perjuangan ini, mau menyalakan api Injil gitu lagi, semangat untuk mengerti bahwa Injil itu bukan sorangan, Injil itu mengelola apa yang Tuhan berikan buat kita dan seterusnya. Kita berpikir seperti itu. Jadi kita namakan kita punya project ini namanya Rekindle the Fire, menyalakan api itu kembali di Sulawesi. Kita akan menuju ke kota Mobagu untuk bertemu dengan tim yang ada di sana. Semangat! Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Hai, kami dari GBI Rock Kota Mobagu bersiap untuk menyambut event Rekindle the Fire. Halo, kami dari Rock Kota Mobagu menyambut baik event yang akan diselenggarakan yaitu Rekindle the Fire. Tuhan diberinya kita Wow, nice trip, wonderful trip. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Saya mewakili tim generasi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Jonathan Patiasina dan Pastor Marlina Tangkesalu dan Penatua GBI Rock Makassar serta semua tim panitia dan pelayanan yang telah membantu berlangsungnya acara Generation Camp kemarin di tanggal 24 sampai 26 Juni 2022 di Villa Reunion Malino. Dan juga saya mau berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua sekalian yang telah mengizinkan adik-adik untuk dapat mengikuti Generation Camp kemarin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dari panitia. And see you guys on the next camp. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya melihat ada wajah-wajah yang baru.
Siapa yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, kita akan sambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada beberapa saya tahu, ada yang di bagian deretan belakang. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di dalam warga kerajaan Allah. Haleluya. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Sebelum saya akan berdoa untuk menyampaikan doa berkat buat kita sekalian, saya cuma ingin menyampaikan sebuah teaser. Teaser ini adalah pengumuman singkat. Yang pertama adalah tanggal 9 sampai tanggal 11 September. Ingat baik-baik, tanggal 9 sampai tanggal 11 September kita akan ada camp pasutri atau camp keluarga dari Rock yang akan diselenggarakan di Tanah Toraja. Secara khusus di Hotel Misliana tadi tanggal 9 sampai tanggal 11. Catat tanggal itu, masukkan di dalam kalender saudara. Tanggal 9 sampai tanggal 11 kita akan ada camp pasutri atau camp keluarga. Kita akan laksanakan di Tanah Toraja. Jangan lupa itu 9 sampai 11 September. Nah, bagi saudara yang ingin terlibat dengan Rekindle the Fire tanggal 18 nanti baru actual perjalanannya. Kita akan berjalan menuju ke Palopo, Palopo Pendolo, Pendolo Poso, Tentena, Tentena Poso dan Palu. Kita kemudian sampai ke Manado tanggal 18 sampai tanggal 26. Pastor Timotius Arifin akan join kita di kota-kota yang bakal didatangi dengan pesawat tentu lebih mudah. Tapi kita akan lewat darat. Haleluya. Jadi kalau saudara ingin support pelayan ini silakan, tapi kita inform pada saudara bahwa pelayan ini adalah merupakan pelayanan kita karena regional 2 Sulawesi itu ada di Makassar dan kita adalah regional yang paling bertanggung jawab untuk hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Jangan takut, beranilah di dalam Tuhan karena Dia menyertai kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang engkau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau bahkan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Amin. God bless you. Bersemangatlah minggu ini.